Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Bekerja dalam diri kita. Lalu semua fasilitas, semua strategi akan terpakai. Apa gunanya kita punya traktor tapi nggak ada yang menggunakannya? Jadi Roh Kudus dan firman yang bekerja dalam diri kita akan memakai semua sarana strategi yang untuk bagaimana gereja bertumbuh. Nah, sekarang kita akan belajar misiologi. Misiologi. Ini ilmu tentang misi. Misi itu maksudnya satu pekerjaan yang akan dilakukan atau tindakan. Misi dalam bahasa Latin disebut missio atau dalam bahasa Inggris mission, atau orang Katolik HKBP bilang zending. Martin Luther datang zending, the misi. Jadi artinya missio itu artinya pengutusan. Pengutusan, misi. Pengutusan berarti ada yang mau dilakukan, yang dikerjakan. Ada istilah misi Allah. Kita sedang belajar etimologi misi. Etimologi arti dari kata misi, ya. Misi Allah atau missio Dei. Missio itu bahasa Latin, bahasa Inggris mission, misi bahasa Indonesianya, ya, artinya pengutusan. Jadi ada orang yang diutus untuk melakukan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, maka ada 3 hakikat yang dilakukannya. Yang pertama, memberitakan firman, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, pelayanan. Jadi misiologi ini ada ruang lingkupnya: teologi misi, sejarah, eklesiologi atau ilmu yang mempelajari tentang gereja, apologia, metodik, sosiologi lintas budaya, etnologi tentang suku-suku.
Jadi untuk melaksanakan misi ini diperlukan homiletik. Nanti kamu ada belajar homiletik, itu ilmu berkhotbah. Artinya ilmu bagaimana menyampaikan firman dengan baik. Ada hermeneutik, itu ilmu menafsir ya, mengartikan, menerjemahkan, bagaimana orang bisa gampang mengerti. Hermeneutik namanya. Kita masuk halaman 3 ya. Komunikasi, ilmu komunikasi, ilmu berkomunikasi. Ada linguistik, ilmu bahasa ya. Lalu pengetahuan dalam bidang politik, sehingga kita tahu situasi dan ekonomi. Jadi ilmu misiologi ini memiliki hubungan yang erat dengan teologi ya. Jadi misiologi ini harus masuk dalam pusat teologi tentang Allah. Karena yang diberitakan dalam atau yang dilakukan dalam misiologi ini adalah misinya Allah, missio Dei. Jadi kita akan melihat misi Allah mulai dulu sampai sekarang. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal 3, di mana awal mula manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Lalu Allah mulai melakukan misi lagi, misi penyelamatan. Lalu kita melihat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ayat 14, maka upah dosa adalah maut. Makanya kerajaan maut atau iblis mulai datang menguasai bumi dan semuanya jadi rusak. Maka kita lihat ayat 14. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Itu kutuk kepada ular. Lalu kepada manusia, ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, si Hawa, manusia pertama, wanita pertama, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi susah payah mengandung itu akibat dosa. Itulah saya sebut kutuk kaum Hawa. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Mengandung susah, melahirkan sakit. Itu kutuk kepada kaum Hawa. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Ini maksudnya begini, kau akan berusaha menguasai, mengkendali suamimu, itu artinya itu. Namun engkau akan birahi. Makanya sifat dosa dari kaum Hawa suka ingin menguasai,
menaklukkan suaminya. Makanya ketika firman bilang Efesus pasal 5, tunduk hormatlah sama suamimu, itu payah kali itu. Pasti banyak argumentasi. Ya. Terus dikatakan lagi, dan ia akan berkuasa atasmu. Suamimu akan berkuasa atasmu. Itu artinya suamimu akan menindasmu. Itu kutuk kaum Hawa. Lalu ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, maksudnya ini kepada si Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi karena si Adam bosnya, kepalanya, ibarat ikan. Kalau ikan itu busuknya duluan dari kepala, baru ke badannya. Makanya kalau mau beli ikan basah, kepalanya yang diperiksa. Udah busuk itu, bukan badannya ya. Jadi karena si Adam adalah kepala, maka begitu dia berdosa, rusak semua. Iya, itulah hebatnya pengaruh kepala ini ya. Di sini lagi-lagi. Jadi terkutuk semuanya. Terkutuklah tanah karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi untuk hidup mereka susah payah dari tanah. Padahal dulu Tuhan sebelum mereka jatuh dalam dosa nggak ada kekurangan. Hari pertama mereka udah berlimpah. Nah, udah diciptakan semua amat baik, sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Jadi hari pertamanya Adam hidup di muka bumi itu sudah berlimpah. Ditempatkan yang terbaik Taman Eden. Taman Eden itu udah seperti surga tempatnya. Tapi berdosa, akhirnya terkutuklah bumi karena Adam. Lalu kutuk yang kedua, susah payah dia cari makan sampai mati seumur hidup. Bumi terkutuk ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh, waktu kalau bahasa Batak, hidupmu berpeluh, susah payah kali gitu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Hanya cari makan jasmani itu susah payah. Padahal dulu enggak seperti itu. Sampai engkau kembali menjadi tanah, maksudnya jadi mati ya. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita lihat misi Allah di ayat yang ke-15. Setelah ular dikutuk, tapi ayat 15 Tuhan sudah mulai berbisik untuk keselamatan manusia. Aku, kata Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi iblis dan manusia bermusuhan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Adam dan Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya si Hawa manusia ini merunukkan kepala iblis. Itu nubuatan bahwa keturunan si Hawa, yaitulah yang dilahirkan si Maria Yesus, merunukkan kepala si iblis di atas kayu salib, tergenapi itu. Nah, jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah missio Dei, Allah sudah punya misi penyelamatan untuk manusia. Sampai akhirnya tergenapi keturunan dari perempuan si Maria melahirkan Yesus, di atas kayu salib dipijak kepalanya iblis, sehingga iblis sudah kalah telak, dijadikan tontonan umum. Lalu Yesus memproklamasikan, segala kuasa di bumi dan di surga ada padaku. Pergi beritakan Injil, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu dia. Keturunannya, keturunan si perempuan, itulah Yesus tergenapi. Dan sekarang kita juga anak-anaknya
keturunan dari Yesus, akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumiknya. Dia akan coba menghalangi perjalanan kita. Kan tumit itu kan kekuatan untuk berjalan ya. Nah, itu sudah ada misi Allah penyelamatan. Cuma penyelamatan dalam perjanjian lama dimulai dari orang Israel. Maka Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang, yaitu orang Israel. Tapi sebenarnya Yesus bukan hanya untuk orang Israel, tapi Tuhan memulai misinya melalui orang Israel. Itulah makanya Yesus hanya sebatas di Israel. Dimulai dari orang Israel, dari Israel nanti ke seluruh bumi. Contoh, melalui Abraham, ya, Allah berkata, aku akan membangkitkan keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, bintang di langit, dan aku akan memberkatimu dan keturunanmu. Olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati. Tuhan memulai dari bangsa Israel untuk seluruh bangsa-bangsa. Yesus memulai dari Israel, tapi Yesus bukan hanya untuk Israel, tapi dari Israel dia memulai untuk bangsa-bangsa. Maka murid-murid Yesus akhirnya pergi ke bangsa-bangsa kan. Ada yang ke Afrika, ke Eropa, ke Asia. Paulus saja pergi ke Asia. Nah, tapi dimulai dari orang Israel. Makanya Israel disebut anak sulungnya, anak pertamanya. Karena dari sana Allah mulai bergerak. Tapi misi Allah bukan hanya untuk Israel, tapi dimulai. Maka Yesus lahir dari keturunan perempuan itu, karena memang dari dulu Allah memulai dari Israel, maka Yesus itu adalah suku Israel. Tapi Yesus bukan hanya untuk Israel, maka dia memulai penyelamatan untuk dunia di Israel. Pelayanannya dimulai dari Israel. Jadi itulah pola perjanjian lama sampai pola Yesus. Nah, sekarang kita masuk misi dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru saya kasih gambar begini. Jadi Bapa atau Allah sajalah kita bilang, ya bisa Bapa, Bapa Yahweh mengutus Yesus. Misi pengutusannya Yesus mengutus gereja. Ya, dalam perjanjian lama sudah saya ceritakan singkat Missio Dei, misi Allah dalam perjanjian lama sampai misi Yesus. Sekarang Yesus pernah bilang, sebagaimana Bapa mengutus aku, itu ada misi, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi Bapa mengutus Yesus, makanya misi Yesus waktu di muka bumi itu misi dari Bapa. Makanya Yesus pernah bilang, pekerjaan yang kulakukan bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang menyuruh aku, mengutus aku. Ya gitu ya. Perkataan yang kukatakan padamu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengatakannya. Tapi dia selalu bilang Bapa dan aku satu. Nanti dalam teologi Tritunggal kita akan belajar detail supaya jangan bingung. Tapi jangan terus pikirkan ada 3 Allah. Ya, enggak. Cuma nanti kita akan belajar bagaimana Allah dalam kemanunggalannya, Trinitas, kayak manusia lah. Saya ini kan satu, tapi saya ini 3, tapi saya satu. 3-nya di mana? Roh, jiwa, tubuh. Tapi aku satu, gak bisa pisah roh saya. Kalau pisah roh saya gak manusia namanya, saya mayat. Ya kan? Kalau tubuh saya pisah dari roh saya, itu bukan manusia lagi. Jadi manusia itu satu kesatuan
yaitu roh, jiwa, tubuh. Makanya Allah akan menguduskan, menyempurnakan kita roh, jiwa, tubuh. Satu, tapi tiga. Tubuh saya tidak sama dengan jiwa, jiwa tidak sama roh, tapi satu, nggak bisa dipisah. Kalau dipisah bukan manusia. Demikian Bapa, Anak, Roh Kudus nggak bisa dipisah. Kalau dipisah itu bukan Allah. Jadi Allah itu satu. Oke ya, nanti teologi itu akan kita pelajari detail karena ini penting. Nah, jadi ini misinya. Jadi ada misi yang diemban. Jadi ada pengutusan, karena misi itu artinya pengutusan. Diutus. Untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu apa? Untuk penyelamatan manusia. Karena itu yang paling penting, ya. Dan seterusnya untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah semula, itulah pemulihan. Jadi kalau gereja dipulihkan, itu berarti kita kembali kepada misi Allah atau tujuan Allah semula, gitu ya. Nah, itu Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus gereja kepada manusia. Untuk apa? Untuk misi penyelamatan. Penyelamatan dan pemulihan segala sesuatu. Iya. Jadi Bapa mengutus Yesus. Sejak semula sudah dirancanakan, begitu manusia jatuh, sudah dirancanakan keselamatan itu bagi manusia. Aku akan membuat permusuhan antaramu dan manusia itu, keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya menginjak kepalamu, engkau menginjak tumitnya, merubuhkan tumitnya. Nah, makanya Yesus dibunuh. Ya, untuk dihalangi penyelamatan. Makanya salah satu perkataan iblis, kalau kau benar adalah anak Allah, turun dari salib itu dan selamatkan kami. Dan banyak juga bilang kalau dia memang Yesus Tuhan, dia adalah penyelamat, kenapa dia mati? Jadi perjalanan penyelamatan itu mau dihancurkan oleh iblis, merumukkan tumitnya. Padahal nggak tahu justru itulah penyelamatan. Karena Tuhan Yesus menanggung dan menggantikan manusia itu. Itu misi penyelamatan. Ya, yang disebut missio Dei, misi Allah. Nah, sekarang Yesus mengutus kita. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi sekarang kita gerejanya disuruh bermisi. Nah, inilah ilmu misiologi itu. Kita diutus. Memang yang diutus itu disebut rasul, tapi tujuannya ada misi. Paulus punya misi sebagai rasul, diutus untuk menyelamatkan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, misalnya gitu ya. Dalam perjanjian lama, Abraham diutus untuk memberkati bangsa-bangsa, menjadi bangsa yang besar untuk memberkati bangsa-bangsa misalnya. Si Nuh diutus untuk menyelamatkan orang melalui perahu, tapi sayang hanya 8 orang. Lalu dia memulai generasi baru. Si Nabi Yunus diutus untuk menyelamatkan Niniwe misalnya. Jadi itu cara Tuhan mulai dulu bermisi Dei. Ya, jadi sekarang masanya gereja. Jadi gereja adalah kepenuhan Kristus. Gereja adalah tubuh Yesus.
Tubuh itu yang bergerak, kitalah sekarang. Makanya kalau banyak orang, kalau orang belum diselamatkan, itu karena gereja belum bermisi, karena gereja belum berfungsi, gereja belum bisa menyatakan Yesus yang hidup. Ya, padahal Tuhan bilang minimal sesi rumah kita diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31, jika kau percaya, engkau selamat, engkau dan sesi rumahmu. Minimal misi kita, minimal sesi rumah kita, keluarga kita. Makanya Tuhan bilang, jadi saksi kita, kamu akan terima kuasa, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di rumah tangga kita, di desa kita, di kota kita, di mana kita tinggal itu Yerusalem. Baru nanti meningkat Judea, Samaria, ke ujung bumi. Nah, itu misi ya. Jadi misinya misi penyelamatan dan misi pemulihan segala sesuatu. Setelah selesai misi ini nanti baru Yesus datang. Kisah Rasul pasal 3 bilang dia masih tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, jadi kita disuruh bermisi sekarang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misi untuk mencapai penyelamatan ini, jadi ada visi, ada misi ya. Visi itu akar dari kata vision, melihat, televisi, gambar yang dilihat dari udara, televisi, ya, visi, melihat. Jadi kita bisa melihat tujuan akhir, ya, visi. Jadi gereja punya visi, visinya dari Allah. Lalu visi ini akan dicapai melalui hal yang dilakukan. Maka diutuslah, ada pengutusan, ada misi untuk mengerjakan. Jadi misi ini mengerjakan, melakukan, tapi melalui orang yang diutus. Jadi pengutusan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan apa? Penyelamatan, pemulihan. Jadi kalau visi ini tujuan akhir. Kalau misi ini yang dikerjakan. Jadi misi itu yang mau dikerjakan. Ya, misalnya tahun ini kami punya tema tahun atau visi tahun ini kami GPD Pemulihan IRCE, yaitu bertumbuh berbuah lebat. Ya, visinya supaya kami menjadi gereja yang memuliakan Allah, yang berubah menjadi seperti Yesus. Jadi tujuan terakhir adalah menjadi seperti Yesus. Ini kesempurnaan itu. Dulu kita diciptakan menurut gambar rupa Allah seperti Yesus. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Jadi kita seperti Allah, bukan Allah, seperti Allah. Seperti Yesus. Karena kita diciptakan sempurna. Seperti Yesus sempurna. Makanya Bapa bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Dia Bapa kita secara rohani ya. Itu tujuannya. Jadi semua tujuan gereja terakhirnya harus menjadi dewasa, sempurna seperti Yesus. Makanya lagu kita, aku mau sepertimu Yesus. Tapi tanpa misi nggak akan tercapai visi ini. Jadi bunyinya visi itu menjadi. Kalau ada visi kita buat menjadi. Artinya goalnya apa? Cetak gol 10. Nah,
Nah, jadi demikian juga visi. Jadi apa? Jadi seperti Yesus. Misinya apa? Apa yang mau dikerjakan? Ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk kepada perjanjian baru karena memang misi Allah dalam perjanjian baru sama perjanjian lama itu ada hubungannya, ada sinkronisasinya. Cuma Alkitab bilang bahwa perjanjian lama itu bayangan, gambaran. Tapi kenyataan aslinya di perjanjian baru. Dulu dipersembahkan domba, darahnya dicurahkan, disembelih. Itu gambaran Yesus adalah domba. Maka setelah Yesus sudah mempersembahkan tubuh darahnya, maka kita stop dari pola mempersembahkan domba dulu, karena Yesus adalah domba. Ya, dulu orang Israel diselamatkan karena memotong domba yang tak bercacat, memakan dagingnya, menaruhkan darahnya di ambang pintu sehingga malaikat maut tidak mencabut nyawa di rumah itu. Itulah yang disebut Paskah. Malaikat maut melewati, Paskah artinya dilewati atau melewati. Nah, itu gambaran Yesus, darah domba yang melindungi kita, tidak bisa dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Ada penyelamatan, ya. Jadi dalam perjanjian lama itu gambaran, ya, gambaran, bayangan, tetapi aslinya sekarang perjanjian baru. Jadi ada sinkronisasi nanti misi Allah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, tapi sebenarnya realita gambarannya aslinya bukan bayangan lagi, itu di dalam perjanjian baru. Maka Yesuslah yang menjadi polanya sekarang, ya. Dan Yesus melakukan misi Bapa dengan mengutus gerejanya. Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bagaimana caranya itu? Itu tadi kita udah belajar pertumbuhan gereja melalui firman dan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Lalu kita pakai metode dan sebagainya. Tetapi dialah dasar kunci utama dalam pertumbuhan gereja dan dalam bermisi. Karena di luar Yesus kita tidak bisa. Ya, jadi misinya penyelamatan, misinya pemulihan segala sesuatu. Oke? Kalau sudah bisa, coba dihapus dulu nih. Saya mau ajarkan bagaimana misi dalam perjanjian baru. Apa yang harus kita lakukan? Ketika bicara misi, apa yang mau kita kerjakan, lakukan. Tapi tujuannya jelas tadi. Dalam misi penyelamatan, ya, Allah mau menyelamatkan manusia, tapi melalui gerejanya Dia lakukan ini. Dulu melalui Yesus, Yesus sekarang mengutus kita gerejanya, ya. Mari kita lihat dulu Matius 28. Mulai dari ayat 19. Yang kita kenal amanat agung. Kenapa disebut amanat agung? Inilah pesan, inilah perintah yang terbesar. Ya, kalau disebut agung itu udah paling besar itu. Mahkamah Agung katanya kan, itu pengadilan paling tinggi. Ada pengadilan kelas 1, kelas 2, pengadilan tinggi, tapi kalau Mahkamah Agung udah paling tinggi itu, ya. Jadi kalau dibilang perintah agung, amanat agung, ini paling tinggi dari perintah. Artinya perintah ini mau dilakukan. Nah, kita bermisi dari sini karena Yesus yang berkata, kita diutus untuk misi itu, misi penyelamatan, pemulihan tadi kita sebut amanat agung. Amanat agung itu
Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa itu? Ayat 19. Karena itu pergilah, kata kerja. Ini misi ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Kata pergi itu kita bawa dulu dia ke dalam Kristus. Itulah yang kita sebut penginjilan. Nanti dari Markus akan kita lihat itu. Lalu kalau mereka sudah dapat, sudah lahir baru, sudah menjadi anggota gereja, maka dia harus dimuridkan, pemuridan. Jadikan. Berarti ada proses, kayak besi dijadikan parang, dijadikan pisau, dijadikan cangkul. Nah, orang percaya terima Yesus sudah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan Allah, dijadikan. Nah, melalui Injil kita ambil mereka sehingga dia pindah dari maut kepada kerajaan Allah. Lalu setelah itu diperintahkan kita menjadikan dia murid Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ada 3 lagi di sini. Baptis. Dalam nama Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Oke. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi di dalam pemuritan ini sesuai dengan Matius 28 ayat 20 tadi, kita disuruh ajarlah mereka melakukan. Ajar melakukan. Firman Tuhan. Jadi ada 2 suku kata, ajar melakukan firman Tuhan. Jadi ajar dan melakukan. Kan itu tidak mudah. Harus ada orang yang mendampingi, membimbing, mementori, membapai. Maka untuk bisa sampai ke sini, kita harus gembalakan, itu istilah kita pakai ya, gembalakan, mentori, dampingi, bimbing, seperti Ibu
membimbing, memelihara anak. Yang kedua, ajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat orang bisa bertumbuh. Yang selanjutnya dikatakan latih, training, latih. Yang terakhir bentuk. Menjadi, itu kan dibentuk. Jangan asal udah dapat besi asal ditokoi. Mau dibentuk apa? Mau buat apa kamu? Nggak tahu lah, pokoknya ditokoi lah gitu. Mau jadi apa nanti? Nggak tahu, nggak. Harus menjadi murid Yesus. Dibentuk dia. Alkitab bilang, kalau seorang murid sudah belajarnya berhasil, maka dia akan menjadi seperti gurunya. Dalam hal karunia dan banyak hal bisa murid melebihi gurunya, tapi dalam hal kedewasaan rohani paling banter sama dengan gurunya. Ya kan gitu ya. Maka 3 hal inilah yang dikerjakan oleh seorang pemurid kepada murid agar mereka menjadi murid Yesus. Jadi mustahil kita bilang, "Ku mau menjadi sepertimu Yesus," tanpa pemuridan. Mereka diinjili, dipercaya terima Yesus, bertobat, pindah dari maut kepada hidup, dia miliki dia harus hidup dalam Tuhan, maka dimuridkan dia supaya menjadi seperti Yesus. Hari pertumbuhan rohani itu berhubungan dengan pemuridan. Makanya misiologi dan pertumbuhan rohani ini ada hubungannya. Iya, ajar melakukan. Bagaimana bisa melakukan kalau tidak ada seseorang yang menggembalakan, mementor, yang mengajar dia firman Tuhan supaya dia tahu? Karena hidup bertumbuh kan karena firman. Kalau ada firman, Roh Kudus bekerja. Kalau firman dan Roh Kudus bekerja, ada pertumbuhan, baru bisa dilatih supaya mereka bisa berbuat. Tapi jangan sampai salah, harus dibentuk motivasinya, perjelas semua visi misinya. Seperti itulah misi di dalam perjanjian baru, di mana Yesus mengutus kita pergi. Contoh kita lihat di Markus lagi, coba ya, Markus pasal 16. Markus 16 itu sebelum Yesus naik ke surga, maka itu pesan yang terbesar. Matius juga kitab terakhir dalam kitab Matius pasal 20 tadi. Sekarang kita Markus ayat 15. Markus 16:15. Markus 15 ayat 16. Itu kata pergi dihubungkan dengan penginjilannya. Markus 16 ayat 15. Terbalik. Ayat 15 ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Sama itu dengan Matius 28. Cuma di Matius 28 Matius menuliskan hanya bahasa pergi, tidak dijelaskan ngapain, tapi yang jelas ada kata kerja, ada misi. Tapi di dalam Markus dicatat, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk." Lalu di Matius diperjelas tentang pemuridan, jadikan semua bangsa muridku. Jadi orang Kristen, anak Tuhan harus jadi murid sebenarnya. Tapi sayang banyak orang tidak mengerti ini ya. Pergi ke seluruh dunia, artinya Tuhan mau semua bangsa-bangsa di dunia diselamatkan.
Karena hanya satu juru selamat, hanya Yesus. Jadi Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel. Mula-mula dia memang diutus bermisi ke orang Israel, tapi sebenarnya untuk semua orang, tujuan kematiannya. Sekarang gereja diutus tidak hanya di Israel, tapi ke seluruh dunia, ya. Beritakan Injil. Jadi ini baptis mereka nanti. Jadi sayang, setelah saya lama-lama dalam pelayanan, banyak orang belum dimuridkan sudah dibaptis. Ini masalahnya. Belum lahir baru sudah dibaptis. Karena ngajarnya salah. Siapa mau diampuni dosanya, ayo dibaptis. Ya semua maulah. Siapa mau diselamatkan, ayo dibaptis. Semua mau. Yang namanya untung, kan? Padahal sebelum dibaptis harus ada percaya lahir baru, harus ada pertobatan dulu. Makanya dimuridkan. Kan sebelum dibaptis kan penginjilan lahir baru, dimuridkan. Lalu disuruh melakukan, dimulai dari baptisan. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya aku tanya dulu kamu, waktu kamu dibaptis dulu, baptis selam lah, jangan pasti percik. Kita mengikuti Yesus, Yesus yang sempurna, kan? Yesus dibaptis selam. Karena arti baptisan itu, baptizo itu artinya dikuburkan, ditenggelamkan. Itu dikatakan di dalam Roma, ya, dikuburkan bersama dengan Yesus lewat kematiannya melalui baptisan air, ya. Jadi apakah dulu Anda dibaptis, sudah percaya terima Yesus lahir baru? Yang kedua, apakah sudah bertobat dulu? Jadi harus bertobat, percaya, baru dibaptis. Nah, supaya bertobat, percaya kan harus diinjili. Lalu supaya melakukan baptisan harus dimuridkan. Jadi siapa yang dimuridkan? Yang dimuridkan anak Tuhan yang bahkan yang baru lahir baru. Jadi Paulus begitu dia mengenal Yesus lewat sinar cahaya yang menyilaukan buat dia buta, langsung diarahkan dia pergi. Lalu dia jumpa dengan Ananias, lalu dimuridkan dia 3 tahun sejak dia lahir baru. Dari orang Farisi yang membenci pengikut Yesus menjadi pengikut Yesus, dimuridkan dia. Kira-kira 3 tahun baru dia diutus bermisi, ya. Jadi harusnya sudah dimenangkan dulu, baru dimuridkan, baru diajar melakukan, dimulai dari baptisan sebagai tanda baru, tanda hidup baru. Karena dia dikuburkan manusia lamanya lewat baptisan, mati bersama Yesus, baru keluar bangkit dalam hidup baru yang gitu. Jadi pertumbuhan rohani itu dimulai dari ini semua. Kalau dalam pelajaran itu dasar-dasar Kristen itu pasti ada lahir baru, pasti ada baptisan. Haleluya. Ya, nanti kita di GBD Pemulihan melalui Hapuruta atau melalui ini pola pemuritan ini, kita ajar mereka nanti mulai dari dasar sampai ke baptisan. Jadi jangan dibaptis padahal belum dimenangkan, belum diinjili, belum lahir baru, nggak jelas, dan belum dimuridkan. Karena kan ajarlah mereka melakukan. Salah satu baptisan, udah ngerti. Kalau orang melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti, itu gak ada iman di dalamnya. Mengerti apa? Mengerti apa yang dilakukannya. Melakukan apa? Melakukan firman. Makanya saya banyak membaptis orang diam-diam lagi. Lalu mereka waktu saya mengajar dalam pemuritan, sebenarnya Pak berapa kali kita perlu dibaptis? Sebenarnya saya bilang sekali aja cukup. Lalu bisakah saya dibaptis 2 kali? Kalau nggak benar 1000 kali pun bisa, tapi nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi yang benar itu kayak mana Pak? Ya sesuai firman. Sesuai firman itu yang kayak mana Pak? Mulailah kita mengajar, ajar mereka supaya tahu lakukan. Jadi iman itu tidak membabi buta. Iman itu mengerti apa yang dimengerti firman untuk dilakukan. Makanya diajar dulu baru beriman dia nanti.
Makanya itu ilmu homiletik itu di situ, ilmu berkhotbah untuk menyampaikan firman sampai orang gampang mengerti. Itu ada ilmu komunikasi, ilmu homiletik ya. Jangan orang dengar kita nggak ngerti gitu. Ya, jadi udah mengerti baru mereka disuruh melakukan, karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi supaya jadi seperti imannya, karena kita bilang yang bertobat dan percaya, dibaptis, diampuni dosanya dan diselamatkan dia. Artinya dia mengalami hidup baru. Jadi berapa lama? Ya begitu dia bertobat, terima Yesus, lahir baru sudah jelas, lalu kita ajari langsung dibaptis. Itu waktu si Paulus Silas di penjara, lalu ada kuasa Tuhan turun, menggoncang, menghancurkan semua pintu penjara sampai ke gerbang. Kepala penjara bertanya, karena mereka pikir hari ini kiamat, masuk neraka lah rasanya kan. Lalu dia bilang, Tuhan, apa yang harus kubuat supaya kami selamat? Yesus langsung, Paulus bilang, percayalah pada Tuhan Yesus, engkau selamat, engkau dan sesi rumahmu. Akhirnya diajak ke rumah Paulus Silas, lalu akhirnya diinjili, dan malam itu langsung dibaptis setelah diajari. Jadi bukan soal berapa lama baru bisa dibaptis, soal apakah mereka sudah lahir baru bertobat jelas, dan soal apakah dia sudah mengerti tentang kenapa dia harus dibaptis. Jadi kalau Anda dulu belum bertobat, belum percaya, belum lahir baru, masih bingung, cuma mau dibaptis, lalu dibaptis, saya pikir peristiwa lagi harus dibaptis. Sama seperti lahir baru. Nggak ada misterius. Yesus kan terang, semua nampak. Masa Yesus hadir di hatimu nggak tahu kau kapan dan bagaimana? Yesus itu bukan pencuri masuk tanpa sepengetahuan. Yesus itu mengetuk, kita dengar, kita buka, jelas semua. Lalu kita undang dia masuk. Itu makanya saya suruh Anda dulu memastikan lahir baru pada waktu kita belajar dulu. Terang semua, gak ada tuh mungkin perasaan, gak boleh gitu. Iman itu ya dan amin, firman itu ya dan amin, ada kepastian dalamnya. Makanya harus ngerti. Ini jangan jadi orang Kristen yang bingung, gak ngerti, pokoknya percaya, gak bisa. Mengerti maksudnya firman Tuhan, mengerti, bukan mengerti proses mujizat itu. Mana ya bisa orang mati hidup, bukan itu maksudnya sampai kau ngerti kenapa orang. Tapi kau percaya, kau memiliki mengerti firman Tuhan yang kau percaya gitu. Jadi nggak boleh iman itu membabi buta. Karena dasar iman itu adalah mengerti firman, mengenal Yesus. Jadi kalau dia makin mengerti firman, ya udah punya dasar iman kokoh. Udah mengenal Yesus, ya udah kokoh iman. Karena dasar iman itu bukan perasaan, situasi, kondisi, pengetahuan kita, bukan. Firman dan Yesus. Jadi kalau belum dibaptis benar, karena itu nanti menghalangi kau bertumbuh. Nah, proses seperti ini. Begitu ibu-ibu mengandung lalu melahirkan anak itu keluar. Nah kan langsung dibersihkan. Iya kan? Baru dipotong ininya. Ya kan? Lalu setelah dibersihkan, dikasih bedak dan sebagainya, dikasih baru lampit baju. Barulah nanti dia akan dirawat sedemikian rupa. Begitu juga, begitu kita lahir baru oleh karya Roh dan firman, ya kan, baru kita dibersihkan oleh Tuhan melalui darahnya, ya kan. Lalu diputuskan hubungan kita dengan ari-ari itu, putuskan. Kalau dibawa gimana itu? Dibawa bisa ikut mati dia kan. Nah, diputuskan. Nah itulah baptisan tadi, dibersihkan, diputuskan. Nah baptisan itu pemutusan hidup lama untuk hidup baru. Barulah dikasih pakaian baru dan seterusnya kasih makan. Nah seperti itu juga proses kelahiran baru. Begitu lahir baru, diampuni Tuhan, dibersihkan, dicuci dengan air baptisan, ya. Terus di dalam baptisan diputuskan hidupnya lamanya. Hidup lamanya kan dia hidup dari hari-hari itu di kandungan ibu kita, kan? Putuskan, lalu baru dikasih pakaian baru, hidup baru.
lalu dia mulai dikasih makan minum untuk bertumbuh. Nah, begitu juga proses kelahiran baru kita. Nah, siapa yang mengerjakan ini? Gereja. Maka dia harus hidup di rumah. Jangan dilahirkan, letakkan di pinggir jalan sana. Bisa mati dia. Lalu orang memungutnya. Masih lumayan itu. Seharusnya yang melahirkan, yang membesarkannya. Itu baru benar ya. Nah, itulah misi yang harus kita lakukan supaya akhirnya nanti menjadi seperti Yesus. Jadi semua ini akhirnya ini visinya, tujuan akhirnya menjadi seperti Yesus, berarti sempurna, dewasa. Karena apa? Itu pemulihan itu ya. Karena kita dulu dicipta menurut gambar rupa Allah, seperti Allah. Sebelum jatuh dalam dosa Adam. Mazmur 8 bilang kita ini seperti Allah. Apanya? Bukan fisiknya. Karena tubuh kita ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan nanti. Tubuh kita ini kan sudah tubuh dosa, sudah dihukum tubuh kita ini, harus kembali jadi tanah. Nanti kita dikasih tubuh kemuliaan, tubuh baru, tubuh manusia baru kita nanti, yang nggak bisa mati, kekal ya. Jadi menjadi seperti Yesus, rohnya, pikirannya, kehendaknya, perasaannya, karakternya, kuasanya, hikmatnya, kesuciannya, kesempurnaannya, seperti itu. Ini sedang kita masuk dalam proses itu. Makanya saya dulu berpikir, kenapa begitu lahir baru terus meninggal ya, terus masuk surga? Kenapa kok masih hidup? Karena lahir baru itu masih awal dalam misinya Tuhan. Nah, harus bertumbuh sampai seperti Yesus. Nah, itulah misinya. Tapi inilah yang harus dilakukan. Ayo. Jadi kalau sudah mengerti ini, Anda harus lakukannya. Nah, sekarang kita memang harus dimentori oleh seseorang dalam gereja. Harus ada yang mendampingi kita. Makanya kita harus terlibat, tertanam di gereja. Makanya jangan mau jadi liar. Kalau Tuhan sudah tetapkan kau di gereja itu, maka itulah rumah, itulah tempat kau dibesarkan. Jangan kayak gereja modern sekarang, suka-suka kan? Ya kan? Seganti-ganti rumah, dia ganti-ganti bapak, ya kan? Bisa saja itu karena ketidaktahuan kita, bisa saja karena memang gereja tidak mengerti apa itu bapak rohani, apa itu rumah rohani, bagaimana tanggung jawabnya terhadap jiwa-jiwa. Mungkin ya hanya posisi kayak saya pendeta pemimpin gitu kan. Tidak, bukan hanya pemimpin. Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Paulus bilang, banyak yang mengajar, beribu pengajar, akulah bapakmu. Jadi dia memposisikan jelas kepada anak-anak rohaninya. Kayak keluarga. Begitu dilahirkan di rumah itu, dia adalah anak di rumah itu. Dia dibesarkan di rumah itu, dia punya bapak, ibu di rumah itu, dia punya kakak adik rohani di rumah itu, dan Yesuslah bapak kita semua. Jelas ya? Lalu kita harus makan minum di rumah itu melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Makanya di rumah itu yang paling penting Roh Kudus dan firman-Nya.
itulah yang harus diterima oleh semua yang di rumah. Dari situlah kehidupannya. Disitulah Tuhan bilang, aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi fokusnya Yesus, dan Yesus melakukannya melalui roh dan firman-Nya. Betul. Seperti itu. Tapi dimulai begitu beritakan Injil, jadikan murid, baptis mereka, baru seterusnya. Jadi kalau pondasinya dasarnya belum bagus, dibangun 10 tingkat roboh sendiri. Jadi saya lihat dari pengajaran Yesus ini, ada orang nggak bertumbuh gara-gara belum benar baptisannya. Atau bisa saya bayangkan begitu luar, wah, lalu nggak diputuskan kan? Pembaptisan itu pemutusan hidup lama, hidup baru, lalu bangkit dari air dalam Yesus jadi hidup baru. Berarti dibawa-bawa lapanya itu tali pusat. Mulai bisa bahaya itu. Iya, makanya begitu lahir baru seharusnya tidak lari, tapi dia di rumah, pisah di rumah. Nah, orang tua pasti tahu harus dipisahkan itu tali pusatnya dengan itu. Jadi yang bersih itu lewat darah Yesus dan baptisan air, lalu dia dikasih pakaian hidup baru, lalu nanti dia dibesarkan di rumah itu. Sebegitu ya prosesnya. Jadi Tuhan melakukannya melalui gereja. Itulah misi gereja. Pertanyaanku samamu, kayak mana ya baptisanmu? Jangan gara-gara itu kau bertumbuh. Apa maksudnya? Apakah kau sudah mengikuti proses ini, penginjilan lahir baru, pindah, terus kau dimuridkan, tuh menerima, mengerti, beriman, lalu kau dibaptis sebagai tindakan iman gitu loh. Baptisan itu tindakan iman, baptisan itu proklamasi. Ya kan, sudah menang lalu proklamasi, sudah bertobat percaya terima Yesus, proklamasi baptisan, tindakan iman. Jadi berapa kalikah perlu dibaptis? Sekali kalau benar, 1000 kali pun bisa, tapi gak ada guna. Kalau benar, dia menurut firman Tuhan begini, makanya langsung ini. Jadi kalau belum, teresi, baptis lagi kamu, tapi diajari dulu apa rupanya, kok mesti begitu baptisan. Ya harus tahu kenapa nggak dipercik, kenapa nggak disiram, kenapa harus ditenggelamkan. Nah itu harus ngerti. Iman itu harus dasarnya firman. Tapi kata orang nggak boleh juga. Ini bukan masalah peraturan, ini masalah kebenaran firman. Ya, karena firman dan Roh Kudus bekerja sama. Kalau firman disampaikan tidak benar, Roh Kudus nggak bekerja. Itu konsekuensinya ya. Oke, sebelum kita lanjut ini, kalau ada yang mau bertanya silakan. Matikan dulu.